perusahaan yang telah memenuhi standar untuk menjalankan kegiatan operasional. Jadi, konsumen atau teman-teman bisa terhindar dari yang namanya perusahaan bodoh. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rahma Refai dari jurusan Manajemen Universitas Bengkulu. Di video kali ini Fai akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian leasing, jenis leasing, fungsi leasing, produk leasing, proses dan cara kerja leasing, suku bunga leasing, contoh perusahaan leasing, dijamin lengkap. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Definisi atau arti leasing. Apa itu leasing? Arti leasing secara harfiah adalah menyewakan atau bisa juga disebut sewa guna usaha. Secara umum pengertian leasing adalah suatu aktivitas pembiayaan yang biasanya dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pengertian leasing juga tercatat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garing K.MK.01 garing 1991. Definisi singkatnya seperti ini. Leasing adalah proses pembiayaan berbentuk pengadaan barang modal baik dalam bentuk finance lease atau sewa guna usaha berupa hak opsi maupun yang dalam bentuk operating lease atau sewa guna usaha tanpa hak opsi yang kemudian digunakan oleh penyewa barang atau lease dalam jangka waktu tertentu. Dan menurut Investopedia, pengertian leasing adalah suatu kontrak yang menguraikan ketentuan-ketentuan di mana satu pihak setuju untuk menyewa barang atau properti yang dimiliki oleh pihak lain. Proses ini akan menjamin semua elemen, mulai dari penyewa, pihak lessor, pemilik properti atau barang, penggunaan aset, hingga pembayaran rutin untuk periode tertentu sebagai imbalan. Penyewa atau lease dan perusahaan leasing atau lessor menghadapi konsekuensi yang sama ketika mereka gagal dalam menegakkan ketentuan kontrak. Ini adalah bentuk incorporeal rights, suatu hak yang tidak terlihat tapi dapat ditegakkan secara hukum. Secara umum, proses pembiayaan leasing setidaknya melibatkan 4 pihak. Yang pertama, lessor atau perusahaan leasing. Yang kedua, lease atau nasabah atau konsumen atau penyewa. Yang ketiga, supplier atau vendor atau penyedia barang. Yang keempat yaitu perusahaan asuransi. Nah, dari penjelasan itu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian leasing adalah suatu mekanisme pembiayaan yang diajukan oleh lease terhadap lessor untuk mendapatkan barang yang disediakan oleh supplier dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam proses pembiayaan ini, pihak asuransi hampir selalu dilibatkan untuk mengasuransikannya. Yang disewakan biasanya nasabah atau lease yang akan menanggung biaya asuransi tersebut. Nasabah bebas memilih jenis asuransi yang dibutuhkan. Ada all risk, ada TLO, dan ada kombinasi. Setiap jenis asuransi memiliki biaya yang berbeda-beda. Terus, lease bisa berupa perseorangan, perusahaan, organisasi, atau kelompok tertentu. Sedangkan supplier atau vendor biasanya berbentuk badan usaha seperti CV, PT, dan lain-lain yang menyediakan berbagai jenis barang seperti kendaraan, mobil atau motor, mesin pabrik, peralatan kantor, barang elektronik, dan banyak lagi lainnya. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam memahami materi leasing, ada beberapa istilah atau elemen-elemen yang terdapat dalam dunia leasing. Yang pertama, lessor, perusahaan leasing. Yang kedua, lease, nasabah atau customer. Yang ketiga, vendor atau supplier, penyedia jasa atau penjual barang. Yang keempat yaitu lease term atau jangka waktu sewa yang sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, residual value atau nilai sisa dari aset atau barang yang disewakan. Yang keenam yaitu security deposit atau SD, jaminan uang kas dari lease yang diberikan kepada lessor sebagai syarat awal untuk kelancaran pembayaran barang yang disewakan atau yang biasa disebut dengan lease aset. Jenis-jenis leasing ada yang pertama, capital lease atau sewa modal. Apa itu sewa modal? Pengertian sewa modal adalah perusahaan atau lembaga keuangan yang memberikan fasilitas keuangan kepada nasabah untuk mendapatkan barang atau modal yang dibutuhkan. Cara kerja leasing jenis ini singkatnya begini. Nasabah atau lease secara
lease mencari barang yang dibutuhkan dengan spesifikasi tertentu ke supplier. Setelah nasabah mendapatkan barang dari supplier, lessor akan membayarkan sejumlah uang kepada supplier atas barang yang dibutuhkan nasabah. Setelah lessor selesai membeli barang dari supplier, nasabah harus membayarkan sejumlah uang modal atau DP kepada lessor sebagai bagian dari proses perjanjian yang telah disepakati. Nasabah pun diwajibkan untuk melunasi sisa utang dalam periode tertentu sesuai dengan perjanjian kontrak. Sedangkan menurut Investopedia, pengertian kapitalis adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada penyewa lease untuk menggunakan aset secara sementara dan memperoleh manfaat ekonomis dari kepemilikan aset tertentu untuk tujuan akuntansi tentunya. Pada intinya, sewa modal atau capital lease dianggap sebagai pembelian aset, sedangkan sewa operasi atau capital lease diperlakukan sebagai sewa yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu operating lease atau sewa operasi. Nah, pengertian operating lease adalah perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa sewa barang kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Biasanya nasabah hanya fokus membayar biaya sewa atau rental barang saja, sedangkan harga barang dan lain-lainnya dibayarkan oleh lessor. Menurut Investopedia, pengertian operating lease adalah suatu kontrak yang memungkinkan penggunaan suatu aset tetapi tidak sampai pada kepemilikan hak atas aset tersebut. Terus yang ketiga yaitu leverage lease atau sewa guna usaha. Apa itu leverage lease? Pengertiannya yaitu suatu proses perjanjian atau leasing yang dibiayai melalui lessor dengan bantuan dari lembaga keuangan pihak ketiga, misalnya bank. Dalam leverage leasing, suatu aset disewa dengan bantuan dana pinjaman. Sewa dengan leverage biasanya digunakan dalam penyewaan aset yang direncanakan untuk penggunaan jangka pendek. Aset seperti mobil, truk, kendaraan konstruksi, dan peralatan bisnis biasanya tersedia melalui operasi atau opsi leverage leasing. Yang keempat yaitu sales type lease atau sewa tipe penjualan. Pengertiannya yaitu jenis sewa modal di mana nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum yaitu piutang sewa guna usaha lessor lebih tinggi dari jumlah aset sewaan tercatat. Sewa tipe penjualan biasanya relevan untuk dealer atau perusahaan manufaktur yang juga menghasilkan laba kotor pada awal sewa bersamaan dengan pendapatan bunga berkala. Sewa jenis penjualan hanya relevan untuk lessor dan tidak memiliki implikasi akuntansi, dan penyewaan ini dapat dikontraskan dengan sewa pembiayaan langsung di mana tidak ada laba operasi yang diakui pada awal sewa. Fungsi leasing. Fungsi leasing sebenarnya tidak jauh berbeda dari fungsi bank, yaitu menyediakan produk pembiayaan jangka menengah atau mulai dari tenor 1 tahun hingga 5 tahun. Lalu apa yang membedakan leasing dengan bank? Secara umum, bank hanya memberikan pinjaman dalam bentuk uang atau dana atau cash, sedangkan leasing dapat menyediakan produk pinjaman dalam bentuk barang yang kemudian barang tersebut dicicil secara kredit. Misalnya dalam pembelian mobil, tanpa adanya leasing mungkin sobat harus membeli mobil secara tunai atau cash. Pasti sangat berat. Uang dari mana? Terlebih jika sobat hanya karyawan biasa, butuh bertahun-tahun untuk mengumpulkan uang. Disinilah fungsi leasing, yaitu membuka kesempatan kepada seluruh orang atau semua orang untuk memiliki mobil tanpa harus menyediakan uang tunai 100%. Biasanya sobat hanya perlu menyediakan down payment atau DP sebagai kesepakatan awal. Besaran DP minimal 25% dari harga mobil. Nah, sisa kekurangannya dapat sobat cicil secara kredit selama jangka waktu tertentu. Tujuan dari leasing yaitu untuk memberikan akses atau kemudahan kepada masyarakat, terutama dalam memiliki barang modal, sekalipun harga barang tersebut terbilang tinggi. Kok bisa? Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian leasing sebelumnya, bahwasanya leasing memungkinkan sobat untuk memiliki barang modal tanpa harus membayar barang tersebut secara tunai atau full di awal. Dengan kata lain, sobat dapat membayarnya secara kredit. Selain itu, yang pasti tujuan perusahaan pembiayaan atau leasing menjalankan bisnis ini yaitu untuk mencari keuntungan yang diperoleh melalui hubungan kredit. Jadi, jika harga barang yang diinginkan debitur nominalnya 100 juta,
debitur akan membayar barang tersebut kepada leasing dengan harga yang lebih besar dari harga real barang karena adanya bunga kredit, yaitu produk leasing. Berbicara mengenai produk leasing, setiap perusahaan leasing khususnya yang ada di Indonesia pastinya menawarkan beragam produk. Namun secara umum ada dua produk familiar yang terdapat pada perusahaan leasing di Indonesia. Pertama, sewa barang modal. Singkatnya begini, perusahaan leasing atau leaser membeli tunai suatu barang yang dibutuhkan konsumen kepada supplier, kemudian barang tersebut disewakan kepada konsumen. Dalam hal ini konsumen wajib membayar atau melunasi barang modal tersebut secara kredit. Dengan kata lain, sebelum konsumen melunasi cicilan atas barang tersebut, maka barang tersebut adalah milik leaser. Bukti kepemilikan barang tersebut biasanya dipegang atau disimpan oleh leaser sebagai jaminan, misalnya BPKB dan masih banyak yang lainnya. Kedua, fasilitas pinjam dana. Di sini konsumen dapat meminjam sejumlah dana kepada leasing untuk berbagai keperluan. Bisa untuk pendidikan, renovasi rumah, biaya pernikahan, bisnis atau usaha, dan untuk keperluan konsumtif apapun. Namun konsumen mesti menyediakan jaminan kepada leasing. Bisa berupa sertifikat rumah, BPKB, dan masih banyak yang lain. Tingkat suku bunga kredit leasing. Berapa sih tingkat suku bunga kredit di perusahaan leasing? Setiap perusahaan leasing sudah menetapkan tingkat suku bunga yang tersendiri. Contoh pada suku bunga kredit mobil, BCA Finance menetapkan suku bunga 6,75% per tahun. Adira Finance menetapkan suku bunga 12% per tahun. Sedangkan suku bunga di Sinarmas atau Multi Finance itu 15% per tahun. Proses dan cara kerja leasing seperti yang telah dijelaskan pada bagian produk leasing. Untuk proses dan cara kerja leasing tentunya tergantung jenis pembiayaan yang dipilih. Namun secara garis besar, proses kredit di leasing hampir sama dengan kredit di bank. Seperti adanya jaminan, down payment, tenor, besaran cicilan, dan adanya biaya-biaya terkait. Coba sobat ingat kembali apa definisi atau pengertian leasing. Ya, singkatnya, leasing adalah proses pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha. Di sana ada arti sewa. Di dalam proses perjanjian sewa, seharusnya tidak melibatkan DP atau uang muka. Namun pada faktanya, perusahaan leasing di Indonesia justru menetapkan DP. Selain itu, di dalam sistem sewa atau lease seharusnya juga tidak dibebani sejumlah biaya yang melekat pada barang sewaan tersebut. Dengan kata lain, pemilik baranglah yang menanggung semua biaya tersebut. Namun sistem sewa pada leasing di Indonesia justru sebaliknya. Nah, di sini Fai akan memberikan beberapa contoh perusahaan leasing yang terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa? Ya, perusahaan yang sudah terdaftar di OJK merupakan perusahaan yang telah memenuhi standar untuk menjalankan kegiatan operasional. Jadi, konsumen atau teman-teman bisa terhindar dari yang namanya perusahaan bodong. Like, comment, and subscribe channel Fai karena semua itu masih gratis guys, agar channel Fai bisa seperti channel sukses lainnya. Thank you guys.